Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan lanjut bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang kemarin kita bentuknya mutlak fx lebih kecil sama dengan p atau mutlak fx lebih besar sama dengan p dengan syarat p-nya itu lebih besar dari 0 atau positif. Nah, sekarang kita mau membahas tentang ini yang B, bentuk mutlak fx lebih kecil dari gx atau lebih besar dari si gx gitu ya. Nah, tapi seperti biasa bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis gitu ya. Nah, kita bahas. Oke. Kalau kemarin ini, kalau misalnya fx mutlak fx lebih kecil dari p gitu kan. Ini bentuknya seperti ini, atau kalau kita jabarkan ini jadinya apa? Ini kan jadi fx gitu ya. Fx itu lebih besar dari negatif p dan si fx itu ya lebih kecil dari si p gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini. Oke, kita lihat kalau misalnya bentuknya mutlak fx. Oke, mutlak fx gitu ya. Lebih kecil dari si gx, maka ini tadi sama aja. Bedanya apa? Kalau di sini p, di sini si gx, berarti di sini kita buat minus gx gitu ya. Lebih kecil dari si fx, lebih kecil dari si gx gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan ini juga sama dengan ini, seperti ini. Yang pertama itu kita buat si fx gitu ya. Fx lebih besar daripada si negatif gx. Nah, kita buat di sini penghubung dan oke. Yang kedua itu si fx-nya lebih kecil dari si gx. Gitu ya. Ini kenapa pakai dan, nanti kita jelasin gitu ya. Ini yang pertama, mutlak fx lebih kecil dari si gx. Nah, yang kedua kalau kita mutlak fx lebih besar, kita pakai sama dengan ya. Boleh pakai sama dengan ataupun boleh tidak pakai sama dengan gitu ya. Tergantung soalnya seperti apa. Oke, nah lebih besar sama dengan si gx. Nah, ini kita buat maka apa? Ya udah, yang pertama pasti si fx-nya lebih kecil sama dengan si minus gx. Ya. Atau, nah kita buat ininya warna kuning. Atau gitu ya. Ini si fx-nya lebih besar dari si gx gitu ya. Nah, kita simpan dulu. Oke, sebentar. Oke, jebret. Nah, kita buat ke contoh soal ya. Oke, kita buat ke contoh soal. Oke, contoh soal nomor 1. Katanya, tentukanlah penyelesaian dari mutlak x tambah 1 lebih besar dari 2x. Oke, kita buat ya penyelesaian. Nah, seperti biasa, ini kita tandai dulu ini sebagai si fx gitu ya. Yang ini sebagai si gx. Nah, ini bentuknya kan kita buat nah, kita tulis. Berarti ini apa? Mutlak
X tambah 1 ya, lebih besar dari si 2X. Nah, ini kan bentuk yang mutlak fx lebih besar dari si gx. Berarti kita ambil yang ini gitu ya. Nah, kita pakai operasi atau. Maka di sini kita buat aja tanda panahnya. Oke, tanda panahnya kita buat ya udah yang pertama si fx lebih kecil sama dengan minus gx. Berarti di sini kita buat apa? X ditambah 1 lebih kecil sama dengan minus dari 2x. Minus 2x kan ya udah minus 2x gitu ya. Nah, ini berarti jadi kita pindahkan atau kita tulis dulu x tambah 1 lebih kecil sama dengan minus 2x. Pindahkan ke kanan berarti ini x ditambah 2x ini jadi minus 1. Maka kita buat 3x lebih kecil dari negatif 1. Nah, supaya hilang 3-nya, ini kan harus kita bagi 3 gitu ya. Ini jadinya apa? Jadinya ini X lebih kecil sama dengan minus 1 per 3. Ini 1 ya. Jadi kira 2 pula. Oke, nah ini yang pertama. Kemudian kita buat atau. Ya, atau yang kedua apa? Si fx lebih besar dari si gx. Nah, fx-nya tadi apa? Fx-nya itu kan x tambah 1 lebih besar dari si 2x. Pindahkan ke kiri. Berarti jadi x dikurang 2x lebih besar dari minus 1. Kenapa? Ini pindah ke kanan gitu ya. Berarti negatif x lebih besar dari negatif 1. Nah, supaya hilang negatifnya kita bagi dengan negatif 1 atau kalikan negatif 1 sama aja. Berarti ini jadi X. Nah, kalau perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif, maka tandanya ini bakal berubah jadi lebih kecil. Minus 1 bagi minus 1 hasilnya jadi 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya mau kita gambar, gimana kita buat? Di sini aja ya biar hemat ya. Kalau mau kita gambar, atau di bawah aja deh. Ini jadinya seperti ini. Sebentar. Oke. Minus sepertiga itu, ini ya. Tandanya lebih besar. Nggak pakai sama dengan ini ya. Oke, ini kita hapus aja sama dengannya ya. Sebentar. Oke. Minus sepertiga itu kira-kira di sini ya. Minus sepertiga. Terus 1 itu kira-kira di sini. Gitu ya. Karena ini lebih kecil berarti dia ke kiri. Ke kiri. Yang ini lebih kecil juga berarti ke kiri juga gitu ya. Nah, karena penggunaan kata atau gitu ya. Kalau penggunaan kata atau berarti yang di sini boleh, di sini juga boleh gitu ya. Nah, ini boleh, ini juga boleh. Maka daerah penyelesaiannya ini kita arsir keduanya. Berarti ini kita buat arsir gitu ya. Nah, maka ketika digabung ini himpunan penyelesaiannya adalah apa? X lebih kecil dari 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Kalau ini ke sini, yang lebih kecil dari minus sepertiga pun ikut gitu ya. Maka lebih tepatnya kita ngambil dari yang lebih kecil dari 1. Itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu untuk contoh nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Oke, contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 1 lebih kecil sama dengan x ditambah 3. Oke, kita buat dulu penyelesaian. Oke, seperti biasa ini kita tandai dulu ini si fx gitu ya.
Yang ini si GX. Nah, untuk lebih kecil kan kalau misalnya ini kita tulis dulu. Si 2X ditambah 1 gitu ya. Ini tanda mutlak. Lebih kecil sama dengan X ditambah 3. Nah, maka yang pertama kali apa? Si Fx gitu ya. Fx harus lebih besar sama dengan negatif si Gx. Nah, lalu kita buat kata dan si Fx-nya itu lebih kecil dari si Gx gitu ya. Nah, kita buat kita selesaikan, berarti ini jadi 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan negatif dari Gx-nya itu x tambah 3. Berarti ini jadi 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan minus x dikurang 3. Pindahkan yang punya x ke kiri, berarti 2x ditambah x. Yang tidak punya x ke kanan, berarti negatif 3 dikurang 1, berarti 3x lebih besar sama dengan negatif 4. Maka supaya bisa hilang 3-nya, ini kita bagi dengan angka 3. Berarti ini jadi X-nya lebih besar sama dengan negatif 4 per 3 gitu ya. Nah, yang kedua, ini kita buat si Fx-nya. Fx-nya itu 2x ditambah 1 lebih kecil. Pakai sama dengan ya, karena di sini pakai sama dengan. Lebih kecil sama dengan si X ditambah 3. Pindahkan yang punya X ke kiri gitu ya. Berarti 2X dikurang X lebih kecil sama dengan 3 dikurang 1. Berarti X lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau kita gambar, kok mereng? Nah, kalau kita gambar, minus 4 per 3 itu kan di sini. Minus 4 per 3 gitu ya. Terus 2 itu di sini. 2. Nah, karena ini pakai sama dengan, kita buat lingkari. Ini kita lingkari. Ini kita isi ya. Kenapa? Karena minus 4 per 3-nya ikut, 2-nya juga ikut. Nah, kita lihat. Ini kalau misalnya kita buat, ini kan garisnya ini ke kanan gitu ya. Karena dia lebih besar. Sementara yang ini dia ke kiri. Gitu ya. Maka untuk daerah yang kena 2 kali arsir, itu daerah yang mana? Ya yang ini, ya kan? Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian. Nah, kita tulis dulu yang paling ujung. Ini kan berarti daerahnya di antara minus 4 per 2, minus 4 per 3 sama 2 gitu ya. Kita tulis minus 4 per 3-nya, baru lebih kecil sama dengan X, baru lebih kecil sama dengan 2. Inilah si daerah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Contoh soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari mutlak 3x kurang 1 lebih besar sama dengan x ditambah 2. Oke, kita buat penyelesaian. Ya. Nah, kita buat dulu. Yang ini si fx gitu ya. Yang ini si gx. Ini tandanya pakai lebih besar sama dengan. Oke, kita tulis dulu soalnya. Mutlak 3x dikurang 1 lebih besar sama dengan si x ditambah 2 gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan ada 2 kemungkinan. Yang pertama tadi siapa? Fx gitu ya. Fx lebih kecil sama dengan negatif si Gx. Nah, kemudian di sini kita buat atau si Fx-nya lebih besar dari si Gx. Kita buat, jadinya ini jadi 3x kurang 1 lebih kecil sama dengan
minus dari X ditambah 2 gitu ya. Berarti ini jadi 3X dikurang 1 lebih kecil sama dengan minus X dikurang 2. Pindahkan X-nya ke kiri berarti jadi 3X ditambah X lebih kecil sama dengan ini pindahkan ke kanan gitu ya. Kalau ini pindahkan ke kanan berarti minus 2 ditambah 1. Berarti ini jadi 4X lebih kecil sama dengan minus 1. Kalau begitu ini harus kita bagi dengan 4. Berarti jadinya X-nya lebih kecil dari minus seperempat gitu ya. Nah, atau kita buat di sini apa tadi, fx-nya 3x dikurang 1 lebih besar sama dengan si x ditambah 2. Pindahkan x-nya ke kiri. Berarti 3x dikurang x lebih besar sama dengan 2 ditambah 1. Berarti ini jadi 2x lebih besar sama dengan 3. Kalau seperti itu, dibagi dengan angka 2 gitu ya. Berarti ini jadi X lebih besar sama dengan 3 per 2 gitu ya. Nah, kita lihat untuk di daerah penyelesaian kita gambar. Oke. Nah, ini kita buat minus seperempat. Yang ini kita buat 3 per 2. Karena dia pakai sama dengan, ini kita isi gitu ya. Ini dia bakal ke kiri katanya. Karena lebih kecil. Yang ini lebih besar berarti dia ke kanan. Nah, karena dia menggunakan atau, maka daerahnya yang kita arsir adalah keduanya gitu ya. Maka ini himpunan penyelesaiannya adalah si X lebih kecil sama dengan minus seperempat atau X-nya lebih besar sama dengan 3 per 2. Oke ya. Ini daerah himpunan penyelesaian untuk nomor 3. Oke, contoh terakhir. Tentukan penyelesaian dari mutlak X kurang 4 lebih kecil dari 3X ditambah 2. Oke, kita buat penyelesaian. Kita tulis soalnya, ini mutlak X dikurang 4 gitu ya. Lebih kecil dari si 3X ditambah 2. Nah, kalau begitu ini otomatis si Fx, ini otomatis si Gx gitu ya. Nah, kalau lebih kecil, berarti kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu si Fx gitu ya. Fx lebih besar negatif si Gx. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah dan Fx gitu ya, lebih kecil dari si Gx. Nah, kita buat Fx-nya tadi apa? X kurang 4 lebih besar dari negatif Gx. Ini 3X ditambah 2. Berarti X kurang 4 lebih besar sama dari minus 3X dikurang 2. Pindahkan yang punya X ke kiri, yang tidak punya X ke kanan. Berarti jadi X ditambah 3X lebih besar dari minus 2 ditambah 4. Berarti ini jadi 4X lebih besar dari 2. Sama-sama kita bagi dengan angka 4. Berarti jadi X lebih besar dari 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu kan sama aja 1 per 2. Berarti kita tulis X lebih besar dari 1 per 2. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, sini dan Fx lebih besar dari si Gx. Fx-nya itu X kurang 4 lebih kecil dari 3X ditambah 2. Oke, berarti ini pindahkan ke kiri. X dikurang 3X lebih kecil dari 2 ditambah 4. Berarti ini jadi minus 2X lebih kecil dari si 6. Nah, selanjutnya kita bagi dengan angka
Ya, negatif 2. Ini jadinya ke minus 2 dibagi minus 2 kan tinggal X. Tapi dibagi minus dia merubah tanda. Ini 6 dibagi minus 2 sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita gambar, minus 3 itu kira-kira di sini. Terus setengah itu kira-kira di sini. Ya. Nah, karena ini setengahnya itu dia lebih besar, berarti dia ke kanan. Oke ya. Ke kanan. Nah, ini juga ke kanan ternyata. Sorry, jelek. Nah, kalau ada kata dan, nih kata dan ini, berarti daerahnya yang kena 2 kali. Yang kena 2 kali, maka daerahnya adalah yang ini gitu ya. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah apa? Iya, X lebih besar dari si setengah. Pertanyaannya kenapa enggak yang ini? Karena kalau di sini dia nggak memenuhi syarat yang kedua ini tadi. Karena dan dia harus memenuhi keduanya gitu ya. Oke. Bisa ya? Mungkin itu aja contoh kita pada hari ini. Kalau misalnya kurang paham, silahkan dilihat-lihat ulang dulu, dipahami ulang. Ya. Kalau tidak paham juga, silahkan tanyakan di kolom komentar, gitu ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.